Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman mahasiswa semuanya dimanapun sekarang sedang berada. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita lanjutkan kembali di belajar bareng kita. Kita masih membahas, kita masih menyampaikan materi tentang branding fundamental ya. Setelah sebelumnya kita udah bahas beberapa bagian dari strategi-strategi branding, sekarang kita lanjutkan kembali membahas tentang apa sih sebetulnya yang menjadi penekanan dari 3 bagian besar dalam konsep bisnis itu. Yang pertama adalah tentang marketing, yang kedua adalah tentang selling, dan yang ketiga adalah tentang branding. Meskipun secara sederhana teman-teman pernah mengenal semuanya, apa sih sebetulnya marketing itu, apa sih sebetulnya selling itu, dan apa sih sebetulnya branding itu. Tapi hari ini di sesi ini kita akan kembali mengulas tentang fokusnya marketing itu apa, fokusnya ke selling itu apa, fokusnya ke branding itu apa, agar kita tidak salah menafsirkan ya antara ketiga hal ini. Yang pertama ya, kita mulai dari membahas tentang bagaimana marketing itu bertransformasi. Ya, saya ulangi, bagaimana marketing itu bertransformasi. Mulai dari pertama kali orang itu mengenal konsep-konsep marketing di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya pun kita sudah sempat bahas tentang marketing evolution kan. Marketing itu berangkatnya dari tahun 40-an berapa itu sampai sekarang berkembang terus sampai di marketing 4.0, bahkan sudah sampai ke marketing 5.0. Nah, bagaimana transformasi marketing itu, kita semuanya dan teman-teman saya kira tidak asing lagi dengan istilah 4P di marketing, 4P di marketing mix, 4P di bauran pemasaran, sebagaimana yang teman-teman sudah pelajari semua di mata kuliah sebelumnya. Teman-teman kenal apa itu produk, teman-teman kenal dan paham itu tentang pricing, teman-teman kenal apa itu place atau distribusi, dan teman-teman juga pernah kenal, bahkan pernah pelajari bagaimana proses promosi itu. Dan dalam promosi pun juga ada promotional mix, ada advertising, ada publisitas, ada personal selling, dan juga ada direct marketing. Prinsipnya transformasi dari marketing itu kan memang berangkatnya dari produk. Bahkan bisa jadi sebelum 4P itu mungkin ada 2P. 2P yang menjadi basic dari bisnis itu kan product and price. Ya kan? Baru perkembangannya jadi 4P sebagaimana yang sudah teman-teman pelajari. Orientasinya ke P yang pertama, ke produk, itu adalah ke keunggulan produk. Bagaimana produk yang akan kita distribusikan itu akan memiliki keunggulan, maka fokusnya adalah di keunggulan produk. Nah, kalau kita bicara tentang pricing, kita bicara tentang price, berarti bagaimana kita bisa menentukan satu strategi penetapan harga, di mana harus sesuai dengan apa sih yang menjadi goal dari tujuan penetapan harga kita. Karena belum tentu pebisnis menetapkan harga untuk produknya itu murni untuk memperoleh keuntungan, belum tentu. Ada yang hanya sekedar survive, ada yang sekedar untuk misalkan meningkatkan market dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi adalah tentang saluran distribusi, ya kan? Dan yang keempat adalah promosi. Nah, promosi biasanya dilakukan dengan beberapa bagian dari promotional mix tadi kan, dengan advertising, dengan personal selling, dengan publisitas, bahkan dengan direct marketing, dengan segala strategi yang dilakukan. Advertising, strateginya apa sih advertising yang tepat? Ya, atau sekarang bisa kita artikan bagaimana sih ketepatan kita dalam menentukan media-media yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan, karena konsep promosi itu adalah mengkomunikasikan tentang value produk kita, mengkomunikasikan tentang keunggulan produk kita, bahkan mengkomunikasikan tentang strategi harga kita itu kepada prospek atau kepada calon konsumen kita atau kepada pelanggan kalau memang kita sudah punya pelanggan. Nah, sekarang dalam perkembangannya marketing ada yang nyebutnya tidak lagi 4P tapi 4E. Sini kan 4E. Kalau di konsep di sini kita kenal pertama adalah dengan produk, tapi dalam perkembangannya ada yang disebut produk itu adalah ke engagement. Artinya bagaimana prospek itu akan lebih mengenal kita, ya kan? Kemudian
kalau di 4P yang atas bicaranya tentang produk kemudian price, di sini adalah excitement. Bagaimana kita bisa membuat satu strategi agar orang-orang itu punya antusias. Ya kan? Mungkin salah satunya kalau kita bicara tentang traffic bisa jadi kan, traffic. Sempat kita diskusi ya di kelas, kalau kita mau jual produk tertentu tapi kita nggak bisa buat traffic, ya jual aja ke pasar. Pasar dalam arti ya di situ udah terbentuk satu komunitas konsumen ya, pasar dalam artian tempat. Karena kita butuh traffic. Kecuali kalau kita bisa membuat traffic, ya kita akan punya keunggulan karena orang fokusnya adalah ke produk atau ke layanan yang kita tawarkan. Jadi pertama tadi adalah bagaimana orang bisa mengenal dengan produk kita, bagaimana orang bisa lebih dekat dengan produk kita secara emosional, ya kan? Nah, kemudian kalau di 4P, P yang ketiga adalah di saluran distribusi, kali sini adalah di everywhere. Bagaimana kita akan gunakan multi channel atau ada yang disebut dengan strategi omni channel. Omni channel adalah kolaborasi strategi kolaborasi antara online dan offline misalkan dengan multi channel. Dan di promosi di sini ya sudah saya kasih ilustrasi, misalkan bicaranya adalah ke advertising, diskon misalnya. Di sini adalah ke evangelis, ya kan? Evangelis ini konsepnya kita akan membentuk barisan orang-orang yang bersedia membela produk kita. Kita akan membentuk barisan orang-orang yang siap membela produk kita, yang siap membela layanan-layanan yang kita tawarkan, ya. Maka kita harus membentuk namanya, kalau bicara brand ya berarti ke brand evangelis, ya. Tingkatannya nanti setelah di brand evangelis adalah di brand advocate, ya kan. Ini transformasi dari marketing ya, dari 4P ke 4E. Nah, kemudian prinsipnya kalau kita bahas tentang marketing, selling dan branding itu kita bisa bedakan secara inti aja, secara inti. Kalau kita bicara tentang marketing, ya kan? Kalau kita bicara selling, kalau kita bicara tentang branding itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah ke transaksi. Tujuan akhirnya kan marketing adalah ke transaksi, selling adalah ke transaksi, branding pun adalah ke transaksi. Tapi bagaimana dengan transaksi, dengan upaya-upaya yang kita lakukan? Apakah dengan strategi marketing itu nanti orientasinya apa? Dengan selling itu orientasinya apa? Dan dengan branding itu orientasinya kemana? Yang pertama, kalau kita gunakan strategi marketing itu, ya kan, apa yang kita upayakan adalah bagaimana kita bisa membuat agar konsumen itu berminat untuk membeli. Oke, saya ulangi. Marketing berarti apa yang kita upayakan itu agar konsumen itu berminat membeli. Kita harus kasih alasan mengapa orang harus beli tentang produk kita. Kita kasih alasan mengapa orang harus datang ke outlet kita. Kita harus ngasih alasan kenapa orang harus menggunakan layanan kita. Ya kan? Ini kalau kita bicara tentang marketing dengan berbagai macam strategi marketing yang ada di dalamnya. Intinya bagaimana kita bisa membangkitkan minat untuk membeli. Ini marketing. Kemudian kalau kita gunakan strategi selling strategi itu kan berarti kita mempercepat proses transaksi. Marketing itu, tak ulangi, marketing bagaimana orang berminat. Kemudian kalau selling itu apa yang kita upayakan itu adalah untuk mempercepat transaksi. Jadi berarti kita akan mempercepat transaksi. Maka banyak strategi selling itu dengan gunakan diskon, kemudian potongan, kemudian ada tambahan bonus apa, itu kan mempercepat transaksi. Selling adalah mempercepat transaksi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang branding, ya kan, branding itu apa yang kita upayakan untuk merubah pembeli itu menjadi pelanggan. Bagaimana orang ya tidak hanya membeli satu kali, tapi dia akan menjadi pelanggan. Ingat, konsep pelanggan itu adalah orang yang melakukan pembelian berulang atau secara rutin pada waktu tertentu, pada kurun waktu tertentu. Nah, berarti branding yang kita lakukan, strategi branding yang kita lakukan itu sebetulnya tujuannya adalah untuk membuat agar pembeli ini menjadi sebuah pelanggan. Nah, banyak cara yang udah kita sampaikan kemarin. Salah satunya adalah bagaimana kita buat strategi
bagaimana orang akan mempersepsikan tentang produk kita, bagaimana orang akan mempersepsikan layanan yang kita tawarkan. Teman-teman, secara detail kayak gini ya, ini transformasi dari marketing itu kan. Marketing 1.0 itu ya kan, 4P yang udah kita bahas tadi, ada produk, ada price, ada place, ada promosi, ya kan. Kemudian selling versi marketing 1.0 itu adalah membantu marketing mempercepat proses, ya kan, sampai dengan dia memberikan insentif. Kemudian di branding 01 ya, branding di versinya marketing 01 itu branding masih hanya sebatas merek. Padahal kita kemarin udah sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang branding itu, branding tidak sama dengan merek. Ya kan? Branding tidak hanya sebatas sama dengan logo, ya kan? Bahkan kalau toh sudah ada merek, ada logo itu, ya ini masih sebagai identitas sebetulnya. Ya, merek, kemudian logo, kemudian packaging itu sebagai identitas kalau kita bicara di branding pada marketing 1.0. Kemudian berkembang di marketing 2.0 nih, ya kan? Mulai dari 4P bergeser ke 4C, ya. C yang pertama itu adalah ke consumer, kemudian cost, kemudian convenience, kemudian ada komunikasi. Ya, intinya di konsep marketing 2.0 ya kan, di marketing 4C itu adalah bagaimana mengubah consumer itu menjadi customer dengan habit dan perilaku pelanggan. Jadi merubah dari konsumen itu menjadi pelanggan. Kemudian orientasi yang kedua itu adalah di customer service, dan branding versinya marketing 2.0 disebut dengan branding 2.0 itu branding ditujukan untuk membangun ikatan emosi. Ya. Sekali lagi, branding dilakukan dengan membangun ikatan emosi yang tujuannya tadi adalah untuk menjadi pelanggan atau menjadi customer. Terus berikutnya adalah di marketing 3.0. Ya. Nah, bergeser lagi dari 4P kemudian 4C, ya kan? Sekarang 4C tapi berbeda 4C-nya. Kalau di sini 4C-nya adalah consumer, cost, kemudian convenience, kemudian komunikasi. Di marketing 3.0, konsep marketing 4C-nya adalah ke co-creation, kemudian currency, kemudian ada community dan conversation. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat customer identity, identitas konsumen, agar terbentuk komunitas karena identitas yang sama. Kemudian fokus yang kedua itu adalah ke CRM, ke Customer Relationship Management, dan branding versinya marketing 3.0. Branding itu ditujukan untuk membangun loyalty, ya, ditujukan untuk membangun loyalitas. Berarti kita udah bicara tentang brand loyalty di sini, ya. Lewatnya adalah identitas customer dengan mengandalkan beberapa bagian dari brand identity, apakah dari logo, apakah dari packagingnya, atau dari tagline-nya, atau dari brand identity yang lainnya. Teman-teman, ini pembahasan yang singkat ya tentang perbedaan konsep mendasar antara marketing, kemudian selling, dan branding. Ini yang bisa saya sampaikan di materi ini, dan kita akan lanjutkan ke materi-materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.